kita di bawah ini anggota itu punya, karena termasuknya juga anggota. Jadi jangan sampai kita pakai atribut, kalau ditanya legalitasnya kita nggak ada, karena memajukan apa nih formulir dengan 210 itu tidak dikenal, karena sekarang dari 26 sudah terkenalnya 26. Akhirnya lambat-lambat laun kepimpinan Bu Ani lah baru kita ini mengacu ke 26. Coba bikinlah KPA. Nah, jadi jangan sampai nanti ini ada rekan-rekan yang masih kekeh, takutnya nih nanti ada yang saya ke 210 aja. Jadi nanti jadinya banpol, bukannya Pokdar. Karena Pokdar ini yang diakui saat ini yang sudah tertera di Resort sampai ke Bahakam itu adalah Pokdar Jatirhayu SS26 ini, bukan 210. Jadi legalitas kita nyata gitu. Jadi jangan sampai kita terhasut dipecah belah. Nah, maunya saya juga, sampai saya tadi juga sempat bicara dengan Yuli, ayo kita guyup. Kita nggak mau bersih terus, kita nggak mau bersisi paham. Kita gabung. Apa sih masalahnya, gimana gitu kan? Nah, sampai beliau menyatakan 26 belum ada SK. Sampai saya bilang, tanpa SK kita bisa bergerak. Karena apa? Pemilihan ini dipilih oleh para anggota, bukan diri kita sendiri yang angkat diri kita. Begitu sudah rekan-rekan mengangkat ketua, terus ketua lama sudah serah terima jabatan, itu sudah sah. Secara hukum sudah sah. Kalau SK itu hanya seremoni. Kalau bisa dipermasalahkan belum ada SK, berarti ini nanti sia-sia. Formulir ini sia-sia, nggak akan jalan. Dipermasalahkan, digantung terus. Gitu. Jadi mohon rekan-rekan dipahami itu. Jadi jangan sampai terpengaruh. Sekali lagi kita buat kepentingan kita bersama gitu. Jangan egoisnya jangan dibawa. Biar aja orang mau ngomong apa, yang penting kita di rel, yang benar-benar kita punya skep ada ART. Nah, kebetulan waktu hari Selasa lalu saya mewakili 26 dengan Pak Radit. Begitu pembukaan pembicaraan awal, Wakasat Ibu Puji ya, langsung ngomong, Pokdar ini punya skep, Pokdar ini punya ADART sendiri. Kita sebagai polisi tidak boleh mengatur, apalagi masuk ke dalam ADART. Jadi Pokdar dengan Polri berjalan berdampingan, bukan kita di bawahnya Polri, bukan. Itu harus dipahami dulu. Kalau kita masih memahami bahwa Pokdar ini ada di bawah Polri, ya udah keluar aja dari Pokdar, jadilah banpol. Gitu. Karena ini yang berbicara, Kasat juga berbicara seperti itu. Jadi harus dipahami dulu nih rekan-rekan. Jadi kita bukan anak buahnya polisi. Itu Wakasat yang bilang, mewakili Kasat waktu pembicaraan di Polres. Gitu. Kalau kita sudah memahami itu, karena kita punya ADART, kita bisa ADART aja. Kalau ada orang bertanya begini, kita unjukin aja, ini saya punya ADART, saya punya skep. Gitu. Jadi skep ini sah, lahir batin itu sah. Gitu. Dan ADART ini kan menuju ke nasional. Selain ADART ini, kita juga punya nanti ADART subsektor, punya acuan-acuan, harus begini, anggotanya harus begini. Itu dan kita punya aturan-aturan sendiri tambahan di intern kita. Kalau ini garis besarnya untuk nasional. Jadi kita nggak usah khawatir. Pokdar itu di mana-mana tuh udah solid, udah terkenal. Dan juga jangan sekali-sekali kita kecil hati. Pokdar itu KTA-nya berlaku di mana-mana, berlaku. Sakti. Makanya jangan sembarangan dipergunakan, karena apa? Nanti ketua yang ditegur, kita semua yang malu kalau dibuat yang tidak baik. Dulu ada kejadian, ini saya cerita untuk flashback lah kita. Ada kejadian anggota Pokdar berselingkuh sama istri orang. Enak. Ketangkep
Ketangkep, dia keluarkan anggota kartu Pokdar. Ketua yang dipanggil, ketua diomelin. Sama polisi kok sampai begini kan anggotanya. Bukan tadi diomelin bukan karena dia dibawa polisi, bukan. Membuat malu institusi kita Pokdar gitu loh. Sampai ketuanya sampai saat ini dia sudah jadi ketua lagi nggak mau. Itu orang lama dari pertama sama-sama saya berdiri di Pokdar. Jadi buat pengalaman kita, kalau kita ada apa-apa yang kira-kira masih kita pakai omongan halus, kita berbaik-baik, jangan sampai ngeluarin KTA, jangan. Kalau sudah genting baru. Jadi jangan dikit-dikit baru ini Pak KTA saya Pokdar, jangan. Itu pun pernah terjadi kan sama almarhum Efrin lah, kita buka aja lah, ngebut ya, diselipi. Di perimeter polisi dia buka jok, dia pakai rompi, saya Pokdar Pak, tetap ditilang. Melanggar. Gitu. Jadi kita jangan sok dulu, biar kita ditegur dulu kesalahan kita apa, kita dengerin dulu. Setelah kita mendengar, baru kita mohon maaf Pak, saya terima salah. Kalau kita salah, kita nggak pakai helm, kita melanggar marka jalan atau apa, kita ngakui salah dulu. Saya salah Pak, saya terima kesalahan Pak, tapi mohon dibantu Pak. Baru kita tunjukkan kita minta Bapak. Nah selanjutnya kan dia pasti, oh iya kasih keringanan, kalau tidak ya sudah, jangan diulangi lagi, lewat. Gitu. Tapi kita jangan selalu pakai itu terus gitu loh. Nanti kan akan dicatat bahwa ini Pokdar wilayah sini nih kebanyakan mulai kartu anggota terus, nanti kita ditegur dari Bimas pasti gitu loh. Jadi itulah kenapa sih saya kemarin ini saya sama ketua juga ini KTA sekarang tidak buat main-main seperti kemarin-kemarin lah, gampang buat KTA, akhirnya nanti salah gunain. Benar Pak Ketua tadi, sarannya harus benar-benar orang yang berjiwa sosial, mau bekerja sosial, mau bersatu di Pokdar Tatipmas untuk memajukan Pokdar Tatipmas. Bukan nanti di awalnya aja nih kita, ya Pak Ketua siap, begitu KTA udah keluar, bye-bye, saya ngemel di mana-mana, itu nggak boleh. Karena nanti kita juga akan dapat pengarahan dari Polres, dari Kasat Bimas juga, itu masalah cyber pungli ya Pak Ketua. Nanti kita akan diundang lagi sana untuk, atau Polres yang datang petugasnya untuk sosialisasi cyber pungli. Nah jangan sampai kita nih sampai kebablasan, nanti kita kena. Kita harus hati-hati gitu loh. Lebih baik selalu berkoordinasi dengan ketua. Gitu. Jadi jangan gegabah lah di lapangan ini. Gitu. Jadi masalah itu, terus masalah tadi juga untuk keanggotaan yang baru. Yang KTP-nya di luar pulau itu harus ada acuan dari domisili kelurahan. Dan waktu kita rapat juga Pak Lurah sudah berbicara, Ketua Sektor sudah berbicara dengan gamblang dan jelas. Kita akan mengeluarkan domisili kalau dia bekerjanya di wilayah kita atau tinggal di kita. Misal rumah sendiri, kita di sini, kita bergerak ke sini jualan, itu boleh jadi Pokdar setempat. Tapi kalau kita cuma domisilinya di sini, terus kita kerjanya di Jakarta, untuk apa kita bikin KTA Pokdar? Itu buat sok-sokan nanti, buat kalau kita, oh ini saya Pokdar Pak, gitu. Harus dipahamin ini, gitu. Jadi jangan sampai nanti kitanya malu terjadi sesuatu, oh Pokdar Jati Rahayu nih, padahal bukan. Hanya dia mengharapkan atribut, dia hanya mencari KTA. Itu karena saya bicara begini karena saya dengar Pak Lurah sendiri bicara seperti itu kemarin. Bu Ani juga ya Pak ya, bahwa Pokdar ini yang dikeluarkan KTA-nya ini yang kalau domisili di sini bekerja di sini, bukan yang bekerja di luar. Di luar jadi Jati Rahayu. Kalau misalnya domisili di sini dibikin, itu hanya buat tempat tinggal. Kalau dia bekerja di luar berarti ikutlah Pokdar setempat di sana. Misalnya keamanannya Jatiwaringin, masuk Jatiwaringin, kita jembatani nanti di Pak Ketua. Bikin surat pengantar bahwa ini
benar-benar berdomisili di sini sesuai dengan berita surat domisili dari kelurahan untuk dibuatkan pengantar pembuatan KTA menjadi anggota di subsektor. Subsektor mana nih, atau lintas di Jakarta bisa, supaya dia diterima di sana kan, karena ada pengantar Pokdam kita gitu. Kalau tidak ada Pokdam kita di Jakarta nggak gampang Pak. Masuk Pokdam, kayak di sini misalnya, ayo masuk Pokdam itu nggak bisa. Karena yang ditakutkan begitu. Sudah banyak kejadian yang hanya untuk action. KTA dibuat takut-takutin orang, banyak Pak yang kejadian seperti itu. Nah, jadi saya mohon maaf, bukannya kita yang menghambat. Kalau ada rekan-rekan yang tidak mempunyai KTP Jati Rahayu, itu nanti saya kembalikan ke Pak Ketua dan Sekjen untuk diskusi dengan lurah kan. Walaupun ini udah ada dari lurah domisili. Tapi kalau dia bekerjanya di luar, nah itu kan wewenangnya bukan wewenang saya sebagai OKK, wewenangnya para ketua, karena beliau bertanggung jawab nantinya. Kalau saya nanti meloloskan, ada apa-apa saya kesalahan, gitu. Jadi di sini karena bukannya KTA doangan, bukan, ini KTA ini sangat sakti, Pak. Bu Puji pernah bilang di Polsek ya, KTA ini sakti. Terus Pak Suryatno juga berkali-kali saya dengar di wilayah lain, ini Pokdam sakti. Saya juga ada merasakan, udah genting saatnya saya keluar kartu Pokdam, alhamdulillah. Tapi kita ngomong baik-baik dulu. Gitu. Jadi nanti dipahamin untuk rekan-rekan di 26, kalau apabila ada anggota di luar, KTP-nya di luar Jati Rahayu, dikasih pemahaman dulu, jangan nanti marah atau sakit hati. Jadi biarlah nanti ketua yang ambil keputusan dilanjutkan atau tidaknya gitu kan. Jangan sampai begini nggak ada dukungan, bukan nggak ada dukungan karena ini bukan sekedar kartu buat main-main masalahnya gitu. Jadi saya rasa sampai cukup segini dulu, nanti mungkin ada rekan-rekan lain yang mau kasih pendapatnya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekjen, Bu Bendahara, dan rekan-rekan semua, Pak Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.